Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Ulos Hitam, Kutukan Manungkalit, End of Story. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Setelah itu, Inang Boru menunduk, menahan air mata. Anakku, aku sudah tua. Aku tidak bisa ikut. Kalau kalian gagal, desa ini tamat. Tapi kalau kalian berhasil, mungkin Manungkalit akan terbebas selamanya dari perjanjian itu. Sehat maju, berlutut di hadapan Inang Boru. Aku berjanji, aku akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai leluhurku. Aku tidak mau lagi darah orang tak bersalah jadi tumbal. Inang Boru menepuk bahu Sehat, lalu berbisik lirih, hati-hati, cucuku. Ingat, si Gulamba tidak hanya kuat, ia juga licik. Ia akan memakai wajah orang yang kau cintai untuk menjebakmu. Sehat mengangguk, meski hatinya bergetar mendengar peringatan itu. Mereka bertiga lalu berangkat, meninggalkan desa yang perlahan-lahan kembali tenggelam dalam kabut. Langkah mereka menembus jalan setapak yang dipenuhi akar dan rumput basah. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi hutan itu terasa. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Hanya suara langkah kaki dan detak jantung mereka sendiri. Di depan, pohon-pohon besar menjulang dengan batang berlumut, seakan menjadi penjaga bisu. Dan dari balik bayangan gelap di antara pepohonan, sepasang mata merah samar-samar mengintai. Si Gulamba sudah menunggu. Langkah Sehat, Rani, dan Dapot semakin dalam memasuki hutan barat. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa berat hawa di sekeliling mereka. Udara sejuk Danau Toba berganti dengan dingin menusuk tulang, seperti hutan itu menyedot kehangatan dari tubuh mereka. Rani tiba-tiba berhenti. Kalian dengar? Bisiknya. Dapot mengerutkan kening. Apa? Suara tawa anak kecil terdengar samar, bergema di antara pepohonan. Tawa itu tidak riang, melainkan nyaring dan panjang, seperti ejekan. Sehat menegakkan tubuh, batu obsidian di dadanya terasa bergetar. Ia ingat pesan Inang Boru, jangan pernah percaya dengan apa yang kau lihat atau dengar. Tawa itu berubah menjadi suara perempuan menangis, lirih, penuh penderitaan. Dari balik semak-semak, sosok seorang perempuan muncul. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertutup bayangan. Ia merangkak ke arah mereka, tubuhnya penuh luka. Tolong aku, suaranya serak, hampir tak terdengar. Rani refleks ingin maju, tapi Sehat menahan lengannya. Jangan. Itu bukan manusia. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya hitam kosong, tanpa bola mata. Dari mulutnya menetes darah segar. Seketika tubuhnya melesat, berubah menjadi sosok hitam kecil dengan kuku panjang, berusaha menerkam. Dapot mengayunkan tombaknya cepat, menancapkannya ke dada makhluk itu. Jeritan nyaring menggema, tubuhnya meledak menjadi kabut hitam. Tapi jeritan itu memanggil yang lain. Dari setiap sudut hutan, bayangan-bayangan kecil bermata merah mulai muncul, jumlahnya puluhan. Mereka merangkak di tanah, melompat di dahan, menyeringai dengan gigi tajam. Roh-roh pelayan si Gulambak, gumam Sehat, napasnya tercekat. Makhluk-makhluk itu bergerak serentak, mengelilingi mereka. Suara tawa, tangisan, dan jeritan bercampur jadi satu, membuat kepala pening dan tubuh bergetar. Rani buru-buru meremas daun andaliman yang diberikan Inang Boru. Aroma tajam menyebar di udara, menusuk hidung. Makhluk-makhluk itu menjerit, sebagian mundur, tubuh mereka seperti terbakar oleh aroma tersebut. Sekarang, teriak Rani. Dapot mengayunkan tombaknya, Sehat menggenggam batu obsidian erat-erat. Cahaya samar memancar dari batu itu, membuat roh-roh kecil semakin berteriak kesakitan. Satu persatu mereka mundur, melarikan diri ke balik pepohonan, hingga hutan kembali sunyi. Hanya tersisa 3 sosok manusia yang berdiri terengah-engah, napas memburu, tubuh dipenuhi keringat dingin. Sehat memandang ke arah gelap di depan, lalu berbisik dengan suara parau, itu baru awal. Si Gulamba sengaja mengirim mereka untuk menguji kita. Semakin dalam kita masuk, semakin dekat kita dengan kegelapannya. Rani menelan ludah, wajahnya pucat. Kalau begini, bagaimana nanti saat kita berhadapan langsung dengannya? Dapot menggeram, menggenggam tombaknya kuat-kuat. Apapun yang menunggu di depan, kita hadapi bersama.
Kita tidak boleh mundur. Sehat menatap kedua sahabatnya, lalu menoleh ke arah jalan setapak yang semakin menutup oleh kabut. Di dalam kabut itu, ia bisa merasakan tatapan si Gulambak, menunggu dengan sabar, seperti pemburu menunggu mangsa masuk ke dalam jebakan. Dan mereka bertiga tetap melangkah maju. Kabut semakin tebal. Akar-akar pohon seakan berubah menjadi ular yang melintang di jalan. Hawa dingin menempel di kulit, menusuk hingga ke tulang. Setelah berjalan berjam-jam, akhirnya mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tanahnya hitam legam, berbeda dengan tanah sekitarnya. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar menjulang setinggi manusia, penuh dengan ukiran tua. Sehat menatap ukiran itu dengan tajam. Aku pernah lihat pola ini di buku tua milik opungku. Ini simbol perjanjian. Disinilah leluhurku. Manungkalit pertama membuat perjanjian dengan si Gulambak. Batu itu terasa memancarkan hawa panas sekaligus dingin. Sehat mendekat, tapi sebelum ia menyentuhnya, tanah di sekeliling mulai bergetar. Waspada, teriak Dapot. Kabut di sekitar mereka berputar hebat, lalu membentuk sosok raksasa yang menjulang di atas pepohonan. Tubuhnya lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat. Kulitnya hitam retak-retak, matanya merah menyala seperti bara. Rambut panjangnya berkibar, mulutnya terbuka lebar hingga ke telinga. Si Gulambak. Namun kali ini ia bukan sekadar bayangan samar. Sosoknya jelas, nyata, tapi tubuhnya berlapis kabut tebal, membuatnya tampak seperti ilusi raksasa yang bisa menyentuh sekaligus tak tersentuh. Manungkalit, suaranya bergema, menggetarkan tanah. Akhirnya kau datang. Leluhurmu menyerahkan darahnya kepadaku, dan sekarang, giliranmu. Sehat menggenggam batu obsidian erat-erat. Cahaya samar keluar, melawan tarikan suara itu. Aku bukan leluhurku. Aku tidak akan melanjutkan perjanjian kalian. Si Gulambak tertawa, suaranya seperti ribuan guntur bertabrakan. Kau pikir kau bisa memilih? Darahmu sudah dicap. Rohmu sudah terikat sejak kau lahir. Rani menjerit, menunjuk ke arah bayangan-bayangan yang mulai keluar dari tanah hitam di sekitar batu perjanjian. Puluhan, ratusan tangan kurus merangkak keluar, mencoba menarik kaki mereka bertiga. Dapot langsung menebas dengan tombaknya, namun setiap kali ia menebas, tangan-tangan itu tumbuh kembali. Rani meremas daun andaliman, asap putih menyebar, membuat sebagian bayangan mundur. Sehat berlari ke arah batu besar di tengah lapangan. Kalau ini tempat perjanjiannya, berarti di sini juga tempat kuncinya. Aku harus cari jalannya. Si Gulambak menggerakkan tangannya. Kabut menggulung, lalu berubah menjadi wujud raksasa yang menyerupai manusia dengan wajah-wajah berganti-ganti. Wajah Rani, wajah Dapot, bahkan wajah ibunya sendiri. Semua menatap Sehat dengan tatapan memohon. Anakku, jangan lawan dia, ikut saja, lepaskan saja perlawananmu. Suara itu identik dengan suara inang boru. Sehat terdiam sejenak, hampir percaya. Tapi batu obsidian di dadanya bergetar panas, membakar kulitnya, membuatnya sadar. Dengan teriakan keras, Sehat menempelkan batu obsidian itu ke ukiran pada batu perjanjian. Cahaya menyilaukan meledak dari ukiran, membuat si Gulambak meraung keras. Tanah bergetar, pohon-pohon seakan melengkung, dan roh-roh kecil menjerit kesakitan sebelum meledak menjadi kabut. Tapi itu hanya sementara. Sosok raksasa si Gulambak kembali menyatu dari kabut, kini lebih marah, matanya membara lebih terang. Berani kau mengganggu ikatan ini, Manungkalit? Kau akan menyesal. Sehat terhuyung, tapi ia tahu satu hal, mereka sudah menyentuh titik pusat kutukan leluhur. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Si Gulambak mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari telapak tangannya keluar pusaran kabut pekat yang berputar seperti angin puyuh. Pusaran itu meluncur ke arah Sehat, Rani, dan Dapot. Awas, teriak Sehat. Dapot mendorong Rani ke samping, lalu menancapkan tombaknya ke tanah. Dari tali ijuk di pergelangan tangannya, cahaya merah menyala, membentuk perisai samar. Pusaran kabut menghantam keras, menghancurkan tanah di sekitarnya, tapi perisai itu bertahan, meski Dapot berteriak menahan sakit. Rani buru-buru meremas lagi daun andaliman. Ia menghamburkan serpihannya ke udara. Aroma tajam menyebar, kabut di sekitar mereka mundur sejenak, membuat tubuh si Gulambak berguncang. Sekarang, Sehat, teriak Rani. Sehat berlari ke arah batu besar.
Batu obsidian di dadanya memancarkan cahaya semakin terang. Ukiran-ukiran di batu perjanjian menyala satu persatu, seperti sedang bangun dari tidur panjang. Si Gulambak meraung. Kau tak akan memutuskan apapun tanpa darah. Tiba-tiba tanah di sekitar batu retak, dan dari celah-celahnya keluar cairan hitam pekat, berbau busuk, seperti darah yang sudah membusuk ratusan tahun. Cairan itu membentuk tentakel panjang yang melilit kaki Sehat, mencoba menyeretnya masuk ke dalam tanah. Sehat berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia meronta, semakin kuat lilitan itu. Batu obsidian di dadanya bergetar keras, seakan menolak tarikan itu. Dapot berlari, menebas tentakel dengan tombaknya. Setiap tebasan membuat tentakel menjerit seperti manusia, lalu pecah jadi asap. Namun jumlahnya terlalu banyak. Kalau begini kita tak akan bisa bertahan lama, teriak Dapot, peluh bercucuran di wajahnya. Rani menutup matanya, lalu menengadah ke langit, berdoa dalam hati. Tiba-tiba, dari ulos putih yang melilit tunggal panaluan yang dibawanya, muncul cahaya lembut. Ia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Tolong kami, leluhur. Tunjukkan jalannya. Cahaya putih menyebar dari tongkat itu, memukul mundur bayangan-bayangan kecil. Untuk sesaat, si Gulambak terhuyung, tubuh kabutnya retak seperti kaca. Sehat menggunakan kesempatan itu. Ia menempelkan batu obsidian ke ukiran terbesar di tengah batu perjanjian. Ledakan cahaya kembali muncul, kali ini lebih kuat. Ukiran itu terbuka, memperlihatkan sebuah rongga kecil di dalam batu. Di dalam rongga itu, ada sebuah benda kuno, sebuah tulang berwarna hitam, halus seperti batu, tapi jelas bukan batu. Itulah tulang leluhur Manungkalit pertama. Sehat ternganga. Jadi, ini inti perjanjiannya. Si Gulambak meraung keras. Jangan sentuh itu. Kabutnya menyapu deras, menjelma menjadi ribuan wajah menjerit, langsung menghantam ke arah Sehat. Cahaya obsidian dan ulos putih bertemu, membentuk pelindung tipis. Tapi Sehat tahu, perlindungan itu hanya bisa bertahan sebentar. Dengan tangan gemetar, ia meraih tulang hitam itu. Begitu menyentuhnya, hawa dingin luar biasa merasuk tubuhnya, seakan seluruh darahnya membeku. Sekilas ia melihat bayangan seorang lelaki tua berwajah keras, berdiri di tengah hutan dengan si Gulambak di belakangnya. Lelaki itu tersenyum getir. Aku yang memulai, kau yang harus mengakhiri. Gambar itu hilang seketika. Sehat terhuyung, tapi kini ia menggenggam tulang hitam leluhurnya di tangan. Dan dengan itu, pertarungan mereka melawan si Gulambak berubah dari sekadar bertahan hidup, menjadi pertempuran menentukan, memutus atau mengikat ulang perjanjian leluhur. Sehat menggenggam tulang hitam itu dengan kedua tangan, napasnya tersengal. Cahaya dari batu obsidian dan ulos putih menyatu di tangannya, membentuk lingkaran perlindungan kecil yang memancar ke segala arah. Si Gulambak meraung, tubuhnya bergetar, kabut pekat di sekitarnya berputar liar seperti badai. Apa itu? Kau tak boleh memiliki itu, Manungkalit. Sehat menelan ludah. Aku akan memutus perjanjian itu. Tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi darah yang harus dikorbankan. Rani dan Dapot berdiri di sampingnya, menahan bayangan-bayangan yang terus menyerang. Rani menaburkan daun andaliman berulang-ulang, asap putih membakar bayangan kecil yang mencoba menjebak kaki mereka. Dapot menebas tangan-tangan kabut yang muncul dari tanah. Sehat menatap tulang hitam di tangannya. Ia merasakan getaran, seakan suara leluhurnya berbisik langsung ke hatinya. Kau yang memegang akhir, gunakan kekuatanmu dengan tegas. Jangan takut menghadapi kegelapan. Si Gulambak mengangkat kedua tangannya, kabutnya membentuk wajah-wajah yang mereka cintai. Rani, Dapot, bahkan Inang Boru, semuanya menjerit meminta Sehat menyerah. Sehat menutup mata, menelan rasa takut. Ini bukan ilusi. Aku tahu ini hanya tipu muslihatmu, si Gulambak. Dengan teriakan keras, ia menancapkan tulang hitam ke tanah di tengah batu perjanjian. Seketika, cahaya putih menyembur keluar, menembus kabut gelap si Gulambak. Tubuh raksasa itu menggeliat kesakitan, terbelah menjadi serpihan kabut hitam yang berteriak keras. Tak! Bisa! Raung si Gulambak, suaranya bergemuruh hingga pepohonan bergetar. Cahaya dari tulang hitam mulai meresap ke ukiran di batu perjanjian. Setiap simbol yang bersinar tampak seperti mengunci sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah, perjanjian leluhur. Si Gulambak berusaha menarik Sehat ke dalam pusaran kabut, tapi obsidian dan ulos putih membentuk perisai,
menahan tarikan itu. Sehat menatap Rani dan Dapot. Lindungi aku. Aku akan menutup ikatan ini. Rani mengangguk, asap andaliman terus mengepul ke segala arah, membuat bayangan-bayangan si Gulambak menjerit kesakitan. Dapot terus menebas tangan-tangan kabut yang mencoba meraih mereka. Sehat menunduk, menempelkan tulang hitam langsung ke ukiran pusat. Ia merasakan energi kegelapan si Gulambak bergetar hebat, seperti ribuan rantai yang terlepas sekaligus. Dengan semua keberanian yang tersisa, ia berteriak. Dengan darah leluhurku, aku memutus perjanjian ini. Kegelapan tidak lagi mengikat kami. Ledakan cahaya putih menyilaukan seluruh hutan. Angin bertiup liar, kabut gelap terpecah, dan si Gulambak menjerit terakhir kalinya, tubuhnya hancur menjadi serpihan kabut yang tersedot ke dalam batu perjanjian. Sunyi kembali. Hanya terdengar napas mereka bertiga yang berat. Sehat jatuh terduduk, tangannya masih menggenggam tulang hitam. Batu obsidian dan ulos putih kini redup. Namun aura berat yang sebelumnya menekan hutan terasa hilang. Rani menatap Sehat dengan air mata berlinang. Kau berhasil, kau benar-benar berhasil. Dapot menghela napas panjang, menepuk pundak Sehat. Aku tidak menyangka kita akan selamat, tapi kau melakukannya. Kau benar-benar manungkalit sejati. Sehat menatap tulang hitam yang kini aman di tangan. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai sepenuhnya, si Gulambak mungkin bisa bangkit lagi di masa depan. Tapi malam itu, kekuatan kegelapan akhirnya terkalahkan. Di langit, fajar mulai menyibak kabut tebal hutan. Cahaya matahari pertama menembus celah pohon, menandai akhir malam teror dan awal baru bagi Manungkalit dan desa di pinggiran Danau Toba. Beberapa hari setelah pertempuran di hutan, desa perlahan kembali hidup. Kabut tebal yang selama ini menutupi Danau Toba dan sekitarnya mulai menipis. Burung-burung kembali berkicau, air danau berkilau di bawah sinar matahari pagi. Sehat, Rani, dan Dapot kembali ke desa dengan tubuh lelah tapi hati ringan. Orang-orang menyambut mereka dengan campuran takjub dan rasa lega. Banyak yang masih takut menatap tulang hitam yang dibawa Sehat, namun mereka semua tahu, malam kengerian itu telah berakhir. Inang Boru menunggu di halaman rumahnya. Matanya merah karena menangis, tapi senyumnya penuh kelegaan. Kalian berhasil, katanya lirih. Perjanjian itu sudah diputus. Kegelapan tidak lagi mengikat darah Manungkalit. Sehat menunduk, memegangi tulang hitam dengan penuh rasa hormat. Aku merasa, bukan aku yang melakukan ini sendirian. Rani, Dapot, kita bertiga yang bertahan. Dan aku merasakan kehadiran leluhurku. Mereka, akhirnya lega. Rani menatap sekeliling desa. Tapi apa si Gulambak benar-benar pergi? Atau ia hanya tertahan sementara? Sehat menggeleng. Aku rasa, sekarang ia terikat. Energi tulang ini menjaga agar ia tidak bebas lagi. Tapi kita harus tetap waspada. Kekuatan seperti itu, tidak mudah hilang selamanya. Dapot menepuk pundak Sehat. Yang penting, desa selamat. Dan kita masih hidup. Itu sudah cukup. Malamnya, mereka duduk di tepi Danau Toba. Airnya tenang, memantulkan cahaya bulan yang mulai jelas. Sehat menatap jauh ke arah hutan, hatinya penuh perenungan. Ia tahu perjalanan spiritual ini telah mengubahnya, dari seorang skeptis yang menolak mitos, menjadi manusia yang menghormati leluhur, mitos, dan kekuatan yang tak terlihat. Inang Boru datang, duduk di samping mereka. Kalian sudah melakukan tugas besar. Tapi ingat, kehidupan ini selalu menguji. Percayalah pada hati dan warisan leluhur, jangan biarkan ketakutan membelenggu kalian lagi. Sehat menarik napas panjang. Aku mengerti. Dan aku akan menjaga desa ini. Tidak hanya dengan tombak atau kekuatan fisik, tapi dengan hati. Agar tak ada lagi korban yang harus jatuh karena perjanjian yang salah. Rani tersenyum lembut. Kau berubah, Sehat. Dari yang skeptis dan keras kepala, kini kau menjadi pelindung yang bijak. Dapot menambahkan dengan tawa ringan, tapi jangan lupa, kadang kita masih harus siap menghadapi bayangan-bayangan kecil dari si Gulambak. Mereka mungkin masih menunggu. Sehat tertawa pelan, meski hatinya lega. Biarlah mereka menunggu. Kita sudah menaklukkan kegelapan malam ini. Dan aku tahu, selama kita bersama, desa ini aman. Angin malam berhembus pelan dari arah danau, membawa aroma segar danau dan hutan.
Semua terasa damai, tapi sehat tahu, dalam kedamaian itu tersimpan kekuatan leluhur yang selalu mengawasi. Ia tersenyum, menatap bulan penuh di atas Danau Toba, dan merasakan rasa syukur yang dalam. Akhirnya, perjalanan horor, ketakutan, dan pengkhianatan kegelapan telah berakhir. Dan di kejauhan, di tengah hutan yang kini tenang, bayangan kabut si Gulamba perlahan memudar, terkunci dalam energi tulang hitam yang kini menjadi penjaga perjanjian baru. Perjanjian yang melindungi, bukan menuntut korban. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Ulos Hitam, Kutukan Manungkalit berakhir di sini. Dongeng Malam mengucapkan terima kasih untuk saudara kita, Manungkalit, yang sudah mau memberikan inspirasi untuk pembuatan cerita. Dan saya, Ricky Susanto, selaku pembuat cerita, ingin meminta maaf jika dalam cerita ada kata maupun kalimat dalam bahasa maupun daerah yang tidak tepat dalam penyebutan. Semua cerita yang dibuat hanya untuk dinikmati sebagaimana seharusnya. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.